Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Juwariah, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yang telah saya pelajari dari pendidikan calon guru penggerak ini. Awalnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya berpemikiran bahwa anak didik itu harus selalu patuh dan nurut. Ketika pembelajaran di dalam kelas, anak didik juga harus tertib dan dia memperhatikan. Sehingga pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru. Selain itu, saya juga berpikiran bahwa bersikap tegas dan memberi hukuman adalah cara yang paling tepat untuk menertibkan anak didik. Kemudian, saya juga masih berpemikiran bahwa keberhasilan anak didik dalam hal akademik merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mengajar. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, diantaranya adalah pikiran saya mulai terbuka. Saya mulai menyadari bahwa anak didik itu mempunyai kodrat alam yang berbeda. Terutama pada fase wiraga, anak didik memang sedang aktif-aktifnya. Yang pasti, anak didik itu akan banyak bertanya karena memang rasa ingin tahunya yang teramat besar. Serta pada usia wiraga, anak didik akan banyak bergerak karena pada usia itu memang fase di mana anak berada pada tahap mengeksplorasi tubuhnya dengan cara banyak bermain. Selanjutnya, saya juga mulai berpemikiran bahwa pembelajaran yang sebenarnya harus berpusat pada siswa. Karena kita sebagai guru harus melayani apa yang dibutuhkan oleh anak didik dengan cara menuntun dengan berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah sebagai penyemangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya, saya juga mulai menyadari bahwa bersikap tegas dan memberikan hukuman pada siswa hanya akan membuat siswa semakin tertekan dan semakin tidak bahagia. Sehingga siswa hanya akan berhenti melakukan kesalahan yang sama ketika ada gurunya saja. Karena kesadaran tidak melakukan kesalahan tidak berasal dari diri sendiri, tapi berasal dari orang lain. Sehingga ketika tidak diawasi oleh gurunya, siswa akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Selanjutnya, saya juga mulai menyadari bahwa semua peserta didik itu memiliki keunikannya masing-masing. Tidak semua anak ahli dalam bidang akademik, tapi pasti semua anak memiliki keahlian. Jadi, keberhasilan pembelajaran tidak bisa hanya diukur dari bidang akademik saja, tapi juga dari budi pekerti yang mencakup cita, rasa, karsa, dan raga atau tenaga. Sehingga pendidikan harus seimbang agar tercipta kesempurnaan budi pekerti dengan penuh kebijaksanaan. Selanjutnya, yang dapat saya terapkan agar pembelajaran di kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student orientation dengan menggunakan strategi serta metode-metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak didik mampu atau bahagia berada di kelas dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga kepala sekolah untuk menuju pembelajaran yang dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara
dengan menggunakan semboyan ing ngarsa Sang Tulodo, ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani. Demikian refleksi dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.